Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah 4 Sistem Dinamik. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai sistem linier. Nah, jadi kita akan fokuskan kepada sistem linier, yaitu PDB yang terdiri dari dua persamaan PDB. Jadi di sini kita hanya fokus untuk sistem linier dua dimensi dengan variabel bebasnya T dan variabel terikatnya ada X dan Y. Kemudian saya berikan sebuah bentuk umum, bentuknya seperti ini. Nah, sehingga nanti dapat kita notasikan ke dalam notasi vektor menjadi X dot sama dengan matriks A dikalikan X, di mana matriks A merupakan matriks koefisien yang diperoleh dari koefisien X dan Y. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, nanti bisa dibuat matriks A, B, C, D, kemudian dikalikan dengan vektor X yang isinya adalah XY. Nanti kalau dikali kembali lagi ke sini, gitu ya. Kemudian, untuk solusi dari notasi vektor X dot sama dengan matriks A dikalikan vektor X, maka dapat kita gambarkan sebuah pergerakan pada bidang XY yang kita sebut dengan bidang fase. Nah, nanti kita gambarnya dari solusi yang diperoleh. Ingat-ingat lagi di persamaan diferensial biasa, kita pernah mencari solusi dari sistem linear. Salah satunya menggunakan nilai eigen dan vektor eigen. Oke, sekarang kita coba ingat-ingat cara menentukan solusi dari sistem linear. Contohnya di contoh 1. Nah, di sini diberikan sebuah osilator harmonik sederhana dengan persamaan mx dot dot ditambah kx sama dengan 0. Ini PDB orde 2. Nah, karena kita lagi belajar sistem linear, saya akan ubah PDB orde 2 ini menjadi sistem linear dua variabel. Jadi saya gunakan pemisalan V yang memisalkan x dot, sehingga x dot sama dengan V. Kemudian V kalau kita turunkan jadi V dot, x dot kalau kita turunkan menjadi x dot dot, di mana x dot dotnya mewakili minus kx dibagi m. Jadinya seperti ini. Sehingga sekarang kita punya bentuk sistem persamaan linear sederhana yang bisa nanti kita selesaikan sehingga diperoleh pasangan vektor xp, dan pasangan vektor x dot, v dot. Kemudian kita bisa tentukan vektor berarah pada bidang fase. Kita coba dulu. Nah, ini kalau kita gambar ke aliran fluida, nanti hasilnya seperti ini. Dapatnya dari mana? Saya akan jabarkan secara detail. Oke, tadi kita punya sebuah sistem. Jadi sistemnya adalah x dot sama dengan v dan v dot sama dengan minus k per m kalikan x. Nah, di sini saya akan misalkan, biar tidak ada pembagian gitu ya, saya akan misalkan k per m-nya sebagai w kuadrat. Jadinya nanti seperti ini. Jadi sistem baru kita bentuknya adalah x dot sama dengan v dan v dot sama dengan minus w kuadrat x. Ini hanya pemisalan saja. Kemudian kita akan tentukan solusinya dengan cara di sini kita gunakan eliminasi substitusi untuk menyatukan persamaan ini. Jadi pertama kita punya persamaan x dot sama dengan v dan v dot sama dengan minus w kuadrat x. Yang persamaan pertama saya kalikan dengan w kuadrat x dan persamaan kedua saya kalikan dengan v. Sehingga diperolehlah bentuk yang seperti ini. Kemudian bisa kita eliminasi dengan menjumlahkan. Ruas kanannya habis jadi 0, ruas kiri kita punya w kuadrat x dikalikan x dot atau dx per dt, ditambah v dikalikan v dot atau dv per dt. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan dt, sehingga diperolehlah bentuk integral w kuadrat x dx ditambah integral v dv dan sama dengan integral 0 dt. Hasilnya w kuadrat x diintegralkan terhadap x, berarti jadi w kuadrat x kuadrat dibagi 2 ditambah integral v dv jadi v kuadrat per 2 dan integral 0 dt jadinya konstan. Apabila kedua ruas ini kita kalikan dengan 2, kita peroleh sebuah persamaan
solusi umum yaitu W kuadrat X kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan C1. Nah, sekarang kita coba lihat persamaan ini itu bentuknya apa gitu ya. Nanti itu akan menentukan lintasannya. Ini merupakan persamaan yang mirip dengan persamaan lingkaran, akan tetapi ini bukan persamaan lingkaran ya, tapi lebih ke persamaan elips. Jadi nanti lingkarannya lingkaran pipih. Nah, arahnya kita belum tahu. Pokoknya ini kumpulan lintasannya adalah lingkaran-lingkaran pipih apabila kita ganti nilai C dan nilai W-nya. Nah, untuk arah perputarannya, ini arah perputarannya diperoleh dari mana? Dari analisis. Kita coba analisis masing-masing. Coba ya. Kita coba untuk analisis saat nilai V-nya 0. Oh ya, tadi menggambarnya antara bidang X dan V ya, karena variabel kita, variabel terikatnya adalah X dan V. Nah, sekarang kita coba. Kita saat V-nya 0. Pada saat V-nya 0, berarti persamaan kita, di sini ya, tandai silahkan, V-nya 0 berarti X dot-nya 0. Kemudian V dot-nya sama dengan minus W kuadrat kalikan X, tetap. Nah, di sini, saat V-nya 0, V0 berarti kita menganalisis apa? Sumbu X, gitu kan, perputaran dari sumbu X. X dot-nya sama dengan 0. Maksudnya apa? Berarti tidak ada pergerakan dari sumbu X. Jadi, tetap berada di sumbu X ini. Kemudian, V dot-nya yang bergerak, yaitu mengikuti pergerakan minus W kuadrat kalikan X. Oke, berarti ada dua kondisi X ya, kondisi X positif dan kondisi X negatif. Untuk kondisi X positif, berarti kalau kita masukkan X-nya positif, W kuadrat kan pasti positif ya, sehingga minus W kuadrat X adalah sesuatu yang negatif. Nah, artinya apa? V dot negatif, berarti terjadi perlambatan atau V dot-nya pergerakannya adalah ke bawah. V bergerak ke bawah, karena kalau dia ke atas berarti terjadi percepatan positif. Nah, begitu pula saat kita coba X-nya negatif, berarti V dot-nya positif, jadi dia bergerak ke atas, sehingga arah dari aliran solusi itu nanti begini, dari sumbu X ke bawah menuju sumbu X negatif, kemudian berputar lagi. Nah, makanya arahnya ke sana. Gini ya. Kemudian kita coba analisis dari yang lain, yaitu saat X-nya 0. Kalau nilai X itu 0, berarti artinya V dot-nya 0, karena di sini X-nya 0. Kemudian V-nya berapa? X dot-nya berapa? Ya tetap V, karena V-nya tidak diketahui di sini. Nah, berarti kalau X-nya 0, kita analisis di mana? Di sumbu V. Di sumbu V ini ada dua kondisi V positif dan V negatif. Kalau V-nya positif, berarti masuk ke sini V positif, berarti X dot-nya positif ya. Yang namanya X kan tadi sumbunya ke kanan dan ke kiri, berarti kalau X dot-nya positif, dia bergerak ke kanan. Kemudian kalau untuk yang satu lagi V negatif, ini menyebabkan X dot negatif sehingga dia akan bergerak ke kiri. Nah, sehingga arah-arah inilah yang kita terapkan ke bentuk yang tadi sudah kita punya sebelumnya, bentuk elips. Pergerakannya mengikuti yang tadi, berarti pergerakannya adalah searah jarum jam. Makanya di sini kita langsung bisa dapat solusi yang ada di slide. Nah, di slide ini, jadi ini bidang fase yang kita gambarkan dua tadi dalam satu kesatuan jadinya seperti ini. Kemudian, dari bentuk solusi langsung bisa digambar jadi bentuk elips yang arahnya searah perputaran jarum jam. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum, saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya.